Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membuat segmen baru, yaitu alur cerita komik, yang isinya adalah merangkum alur-alur komik yang ada di internet. Pastinya yang saya rekomendasikan ya. Oke, tanpa banyak bicet di awal, ini dia alur cerita komik Iblis di Antara Kita, episode Penguntit. Cerita bermulai dengan seorang tukang teknisi, kita panggil saja si Joni, yang akan melakukan perbaikan di gedung tua, namun masih layak ditempati. Gedung itu terlihat sangat kotor dan ada bau yang sangat khas di sana. Ketika si Joni akan masuk ke apartemen si kliennya, tercium bau semerbak seperti bau bangkai yang sangat busuk. Dan ternyata bau busuk di seluruh gedung ini berpusat dari apartemen ini. Lalu muncul wanita dengan baju hijau dengan mata yang juling dan senyum yang aneh. Kita panggil saja si Teh Neng, menyambut si Joni. Lalu Teh Neng menyuruh Joni untuk masuk. Ia menjelaskan bahwa internetnya sudah tidak terkoneksi sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian Joni melakukan tugasnya, tapi dengan seramnya wanita itu terus memperhatikan si Joni dengan tatapan yang aneh. Setelah beberapa saat, Joni menyadari bahwa internetnya tidak jalan karena ada kabel yang putus. Wanita itu terlihat kaget dan dia mengira itu adalah karena digigit tikus. Dan atau ini adalah takdir agar dia dan si Joni bisa bertemu, kata si wanita. Kemudian si Joni mengganti kabel yang putus dan membiarkannya tidak membayar jasanya, agar dia bisa keluar buru-buru. Akan tetapi, si Teh Neng menahan si Joni agar tidak buru-buru untuk pulang, dan menawarinya minuman dulu. Tetapi si Joni beralasan dia harus pergi ke rumah berikutnya. Dengan berat hati, si Teh Neng membiarkan si Joni untuk keluar apartemennya. Tetapi sebelum keluar, Teh Neng meminta nomor WA si Joni. Jika sewaktu-waktu ada kerusakan internet lagi, dia bisa dengan mudah menghubungi si Joni. Joni pun memberikan kartu namanya, dan si Teh Neng tertawa dengan sangat aneh. Joni pun hampir ketakutan melihat senyuman aneh si Teh Neng. Dengan segera si Joni memasuki lift, akan tetapi sebelum liftnya tertutup, Teh Neng memanggilnya kembali dan berteriak akan memberikan sesuatu pada si Joni. Dengan takut, si Joni menekan tombol liftnya dan saat di lantai bawah, lift itu terbuka kembali. Saat terbuka, ternyata si Teh Neng seketika ada di balik pintu lift. Dia bilang, "Saya menuruni tangga dengan cepat kan?" Lalu dia memberikan sesuatu pada si Joni. Ternyata yang dia berikan adalah nomor WA-nya, agar si Joni bisa menghubunginya jika butuh, katanya. Dengan terpaksa dan takut, si Joni menerima nomor WA-nya itu dan langsung berjalan cepat keluar. Dan saat itu, si Teh Neng bilang sampai ketemu kembali, Pak Teknisi. Beberapa saat kemudian, Joni pun sampai di rumahnya. Dia pun terbayang-bayang senyum si Teh Neng yang mengucapkan sampai ketemu kembali. Ngeri kali, pikir si Joni, guys. Pada saat yang sama, si Joni mencium bau yang sama seperti yang dia cium di apartemen si Teh Neng. Sesaat memikirkan bau busuk itu, terdengar ada suara bel berbunyi. Si Joni pun sontak kaget. Dia pikir, apakah si Teh Neng mengikutinya? Dikarenakan larut malam, Joni pun bertanya-tanya, siapa orang yang bertamu semalam ini? Dia pun mengintip dan ternyata itu bukan si Teh Neng, tetapi teman SMA sekaligus mantan pacarnya yang bernama Ijen. Si Joni pun bertanya, mau apa malam-malam ke apartemennya? Si Ijen malah ingin masuk dulu dan menjelaskannya di dalam saja. Ijen bilang ada penguntit yang datang ke rumahnya. Mereka berdua pun duduk untuk membicarakan hal tersebut. Ijen bilang setelah putus dengan Joni, dia mulai diikuti oleh seseorang hingga dia pun saat ini muncul di depan rumahnya Ijen dengan kacamata. Ijen pun langsung kabur ke rumah Joni. Si Joni memperjelas, kenapa kau malah datang ke rumah mantan pacarmu? Apa kau masih suka padaku? Ijen menyangkalnya, bukan seperti itu, teriaknya. Aku sudah bilang pada ibu sedang di rumah teman. Aku akan merepotkanmu hari ini saja, kata si Ijen. Joni pun menghela napas dan mengiyakannya. Kemudian Ijen pun langsung tiduran di kasurnya Joni. Ijen pun mengajak Joni untuk tiduran bareng. Si Joni jelas senang kan ya. Pagi harinya, si Joni sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja dan menanyakan ke Ijen soal si penguntit. Apa sudah kau lapor ke polisi, katanya. Ijen menjawab polisi akan memperkuat patrolinya. Lalu si Joni menyuruh Ijen untuk di sini saja dulu sampai kau merasa tenang. Ijen pun sontak senang. Begitu juga si Joni. Joni pun keluar dan melihat ada pot bunga di depan pintu apartemennya. Dan dia bingung baru melihat ada pot bunga di sana. Tapi dia tidak menghiraukannya dan langsung pergi bekerja karena takut telat. Lalu ketika masuk lift, ada seseorang pria dengan kacamata di dalamnya sedang melihat si Joni dengan tatapan yang menyeramkan.
dengan raut wajah yang seperti benci pada si Joni. Joni pun tampak ketakutan. Dia berkata dalam hati, kenapa dia sering bertemu orang-orang aneh ya? Singkat cerita, malam pun tiba. Joni pulang mencari Ijen di rumahnya. Dia nampak bingung karena Ijen sepertinya tidak ada di rumah. Seketika raut wajah Joni jadi kesal karena mencium bau bangkai aneh itu lagi. Dia pun membuka jendela untuk mengurangi bau itu dan akan langsung mandi. Dan tiba-tiba ada si Teh Neng di belakangnya, sama dengan sebelumnya dengan senyum yang seram dan mata yang juling. Joni pun melihat ke belakang, tapi Teh Neng sudah tidak ada. Dia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Pada saat itu, Joni melihat ke pembuangan air di WC. Ada seonggok rambut yang rontok dan mengira itu rambut milik Ijen, tetapi dia ragu karena rambut Ijen tidak sepanjang ini. Lalu terdengar bunyi bel pintu dan ternyata itu adalah Ijen yang pulang dari membeli minuman dan Joni pun tersenyum melihat itu. Beberapa saat kemudian, Ijen sedikit mabuk dan memperjelas hubungannya dengan Joni, bahwa dia tidak merasa putus dengan Joni. Joni hanya memutuskannya sebelah pihak saja dan menghilang tidak bisa ditelepon. Ijen mengerti kenapa Joni memutuskan hubungan dengannya itu karena Joni sedang kesulitan saat itu. Tapi Ijen mau Joni juga bisa memberitahu kesulitannya dengan Ijen. Pada saat itu, juga Ijen memaksa Joni untuk melanjutkan hubungan pacarannya dari nol. Tapi Joni sempat menolak karena Ijen mabuk. Dan benar saja, Ijen pun ketiduran dan mereka pun tidur di kasur yang sama. Saat mereka tidur, lalu tiba-tiba, ya, ada si Teh Neng muncul dari sisinya Joni dengan wajah yang sangat marah pada si Joni dan Ijen. Kau milikku, kata si Teh Neng beberapa kali. Akan kubunuh jalang di pinggirmu itu. Maksudnya si Ijen ya. Si Teh Neng akan membunuh Ijen guys karena cemburu. Tapi kenapa si Teh Neng ada di rumah si Joni ya? Kita lanjutkan dulu ceritanya. Dengan penuh amarah, seakan si Joni hanyalah milik dia seorang, si Teh Neng akan menghabisi si Ijen. Pagi hari pun tiba. Ijen menyambut Joni dengan ceria. Joni pun ke dapur dan mendapati bahwa pisaunya tidak ada satu di tempat pisau. Lantas Joni pun menanyakan pisau yang hilang itu ke Ijen. Tentu Ijen menjawab tidak tahu. Tiba-tiba si Joni membahas Ijen yang tidak pulang-pulang dan masih di rumahnya. Tapi Ijen menjawabnya dengan candaan. Sontak angle kamera berubah dari bawah kolong sesuatu. Saat mereka sedang sarapan pagi, Joni menanyakan penguntit itu yang mengikutinya. Ternyata penguntit itu adalah seniornya Ijen dari kampus. Lalu Ijen pun menjelaskannya. Hari itu adalah hari makan-makan klub di sana. Ada senior yang tidak bisa bergaul dengan yang lain. Dia pendiam. Waktu itu Ijen menawarkan minum ke seniornya. Ijen hanya mau menjadi teman saja, tidak melakukan apapun yang aneh-aneh. Di saat makan-makan itu, Ijen menepuk pundak si senior dan menegurnya untuk segera makan saja dan membiarkannya Ijen memasak daging itu. Tak diduga, sepertinya si senior meresponnya dengan perasaan yang lain. Dengan kata lain, si senior mulai baper dengan si Ijen. Dan pada saat itu, dia mulai mengikuti Ijen dan selalu ada di tempat yang sama dengan Ijen, seperti mengikutinya. Ijen mencoba menegur si senior untuk berhenti bersikap aneh dan berhenti mengikutinya. Dan terjadilah obrolan yang menyebalkan bagi Ijen. Ijen bilang dia tidak sama sekali punya perasaan dengan si senior, tapi si senior terlanjur baper dan akan menembaknya pada saat itu juga dan memberinya bunga. Banyak orang-orang yang memperhatikannya. Ijen sontak langsung menolak si senior itu karena dia memang tidak suka dengan sikap si senior yang aneh itu. Pada akhirnya, si Ijen pergi meninggalkan si senior, memberikan bekas luka sakit hati pada si senior. Pada saat itu, si senior pikir bahwa si Ijen menggodanya di awal dan mencapakannya begitu saja. Dan dia mencoba membalas dendam pada Ijen dan terus menjadi penguntitnya Ijen. Setelah itu, senior jadi sering cuti dan terus mengikuti Ijen. Katanya si Ijen guys. Dan saat Ijen melapor ke polisi, polisi pun tidak bisa berbuat banyak karena si senior tidak merugikan secara langsung. Joni pun menenangkan Ijen dengan berbicara kok tidak jahat, hanya karena menemani dia mengobrol. Karena ada aku, kata Joni. Ijen pun tersenyum senang mendengar hal itu. Seketika terdengar bunyi keretak seperti orang yang menggigit giginya hingga berbunyi. Joni pun menanyakan ke Ijen, apakah Ijen mendengar suara keretakan gigi? Ijen pun menjawab tidak sama sekali. Tiba-tiba ada chat WA masuk ke HP. Mulai saat ini kita panggil si senior dengan nama Nanang. Si Nanang nge-WA ke si Ijen begini. Dasar wanita murahan, aku tahu kau akan begini. Beraninya kau berbuat seperti itu padaku dan keluar masuk ke rumah pria. Kau sebaiknya bersiap-siap, aku pasti akan membalas dendam. Dasar pelacur, kata si Nanang ya. Sontak Joni dan Ijen pun sangat kaget dengan ancaman itu.
Ijen sudah melapor polisi, tapi kata polisi pria itu sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Si Nanang terus mengamati di sekeliling Ijen dan Joni. Pada akhirnya, Ijen harus pulang, tapi Joni mencoba mengantarnya pulang, tapi Ijen menolak karena Joni tidak bisa bolos kerja. Joni sangat khawatir soal Ijen. Joni berkata, jika terjadi sesuatu cepat telepon dia. Ijen pun mengiyakan. Pada malam harinya, si Nanang tampak sedang mabuk di atas balkon gedung. Dia menggerutu perihal kelakuan si Ijen yang membuatnya jadi baper dan salah paham. Hingga akhirnya, si Nanang akan membunuh si Ijen dan si Joni. Pada saat yang sama, Joni sudah pulang dan dia memperhatikan depan pintu apartemennya. Tidak ada pot bunga yang waktu itu. Dia pun tak menghiraukan hal tersebut dan secepatnya masuk ke dalam rumah dan membereskan barang kerjaannya. Dia pun mengendus-endus bau di ruangannya itu dan sangat menyebalkannya, dia mencium bau busuk saat dia di rumah si Neng waktu itu. Ya, bau itu ada lagi guys, dan jauh lebih parah. Baunya makin menyengat. Lalu, tiba-tiba Ijen menelponnya. Di telepon, Ijen seperti sedang menangis dan menceritakan kejadian yang mengerikan. Jadi, setelah Ijen sampai di rumah, seperti ini alasannya. Pindah ke situasi sebelum Ijen sampai ke rumah. Ini ibunya Ijen yang akan membukakan pintu untuk tamu. Dan tebak siapa tamunya? Ya, benar, si Nanang guys. Dia pura-pura menjadi petugas yang akan memeriksa gas di rumah ibunya Ijen. Tapi ibu Ijen menyangkalnya dengan beralasan bahwa gas di rumah sudah diperiksa. Tetapi saat Nanang menunjukkan wajahnya di monitor, si ibu langsung membukakan pintunya. Dan si Nanang menunjukkan pisau dapur. Pada akhirnya, ibu dan ayahnya Ijen ditusuk pisau. Dan ketika Ijen sudah sampai di rumah, dia melihat ibu dan ayahnya sudah tergeletak tidak bernyawa. Dan banyak sekali darah di sekitar mayatnya itu. Lalu, di tembok, Ijen melihat ada tulisan, "Aku iblis, sekarang pria itu juga akan kubunuh." Tulisan itu dibuat dengan darah guys. Lalu Ijen memberitahu Joni akan tulisan itu. Sontak Joni pun kaget mendengar itu. Tetapi Ijen sudah melapor polisi untuk segera ke rumah Joni agar Joni baik-baik saja. Joni mencoba menenangkan Ijen bahwa semua akan baik-baik saja. Tak lama kemudian terdengar suara bel berbunyi. Semakin lama bel semakin kencang dan terdengar juga suara gedoran keras. Ternyata itu adalah polisi yang disuruh datang ke rumahnya Joni. Dan Joni pun membukakan pintunya. Tapi yang ternyata datang adalah si Nanang. Si geblek, aduh datang Kak Ima. Nanang menggerutu marah, menyalahkan Joni akan semua ini. Ia mengaku bahwa dia iblis yang akan membunuh si Joni. Sambil membawa pisau yang berlumuran darah, Nanang berjalan masuk ke rumah Joni. Joni sangat ketakutan dan sampai terjatuh. Si Nanang marah karena Ijen menjauhinya karena si Joni. Nanang sangat dendam sekali ke Joni. Nanang bilang, "Aku akan membunuhmu lalu bundir dan pergi ke neraka bersama-sama." Dan ketika akan menusuk si Joni, polisi keburu datang. Akan tetapi, si Nanang mencoba menahan Joni dengan cara menodongkan pisau ke lehernya Joni. Polisi mencoba untuk menenangkan si Nanang agar tidak berbuat yang tidak diinginkan dan menyuruhnya untuk menurunkan pisau. Polisi mengatakan bahwa kedua orang tua Ijen berhasil selamat, jadi Nanang tidak harus berbuat sampai sejauh ini. Nanang pun sangat lega mendengar hal itu. Tetapi saat polisi mendekati Nanang dan Joni, si Nanang mengancam kembali agar tidak mendekat dan perlahan pisaunya itu hampir menempel ke lehernya Joni. Nanang bilang dia akan bunuh diri setelah membunuh si Joni, dan saat perkataan itu terlihat ada seonggok rambut dan tangan keluar dari bawah ranjang. Dan ternyata itu adalah si Neng yang keluar sambil membawa pisau dapur yang waktu itu sempat hilang. Langsung saja menusukkan pisau itu kepada si Nanang. Si Neng sangat marah melihat pujaan hatinya disakiti orang lain. Nanang pun meminta tolong untuk tidak menusuknya lagi. Akan tetapi, tanpa ampun si Neng menusukkan pisaunya lagi ke Nanang hingga meninggal guys. Dan si Teh Neng melihat si Joni dan berkata, "Aku menyelamatkanmu sayang. Sepertinya kita memang berjodoh ya." Dan tak terduga kalau si Teh Neng tadinya akan membunuh si Ijen juga untuk memiliki Joni sepenuhnya. Lalu, polisi pun menyuruh Teh Neng untuk meletakkan pisau itu dan bertanya siapa dirinya. Tanpa menjawab dan mendengarkan si polisi, Teh Neng berkata pada Joni, "Jadi kau sudah tahu kan seberapa cintanya aku padamu, Joni?" Sambil tertawa jahat dan sangat keras, si Joni pun sangat ketakutan. Akan tetapi,
Si Teneng berhasil diborgol oleh polisi dan berhasil diamankan. Joni pun diminta polisi untuk bersaksi di kantor polisi. Dan kalian tahu bagaimana caranya Teneng bisa masuk ke rumahnya Joni? Dengan cara menaruh kamera kecil di pot bunga waktu itu dan berhasil melihat paspor pintunya Joni. Dan ketika Teneng tahu ternyata Ijen dan Joni berpacaran, disitulah Teneng mulai akan membunuh si Ijen dengan cara menyembunyikan pisau itu. Dan Teneng bersembunyi di bawah kasurnya Joni selama 2 hari. Itulah sebabnya selalu ada bau busuk di rumahnya Joni. Ya, karena bau badannya si Teneng, guys. Saat Teneng ditangkap, dia berkata pada si Joni, "Sampai berjumpa lagi ya sayangku. Kita memang berjodoh. Aku pasti akan datang lagi." Ketika menuju perjalanan ke kantor polisi, di perjalanan, mobil polisi itu menabrak tiang listrik. Dan si Teneng berhasil membunuh polisi itu dan melarikan diri dengan membawa satu pisau di tangannya. Entah bagaimana dia menaruh pisau sampai tidak ketahuan, dan ternyata pisau itu dia ambil di rumahnya Joni. Dan si Teneng berlari entah kemana sambil tangannya diborgol dengan berlumuran darah dengan senyum yang menyeramkan. Sambil berteriak, "Aku akan kembali sayangku Joni." Dan rangkuman komik episode penguntit pun selesai. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Tidak perlu aku jelaskan lagi ya, karena semuanya sudah sangat jelas. Ada penguntit dan begitulah akhirnya sangat membagongkan bukan? Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di Ninadi Film. Bye-bye.